Idealnya seperti apa ini Pak? Artinya kan kalau di dalam Undang-Undang Dasar itu hasil amandemen menyebutkan untuk pendidikan 20%. Iya. Itu dari APBN. Nah, yang Bukan APBN, untuk setiap tingkatan. setiap tingkatan. Dati 2, tingkat 1, tingkat 2, nasional masing-masing 20% sebenarnya. Pola pembagian ini seperti apa? Kalau misalkan 20% kota, 20% provinsi, 20% nasional, berarti 60% kan? Enggak gitu. Memang contoh ya, gini. Dihitung juga sebenarnya jadi kalau misalnya dari pusat itu masuk ke daerah itu, katakanlah Kepri misalnya contoh. Iya. Ya. 4 triliun ya APBD. Berarti kalau dana pendidikan itu kan kira-kira 800 miliar. Iya. Nah, memang ini jadi kalau misalnya dari APBN misalnya dengan BOS segala macam itu kan, itu sudah tercapai misalnya katakanlah 600 miliar. Berarti provinsi tinggal menambah 200 miliar gitu kan. Kira-kira gitulah. Pokoknya yang dihitung itu total untuk pendidikan itu berapa di suatu tingkatan. Jadi kalau misalkan macam Batam sekian, misalkan 3,5 T. 3,5 Ya, T. 700 miliar. Berarti 700 miliar itu dari pusat dan provinsi ada lagi tak masuk ke situ? Masuk. Dihitung juga. Dihitung berapa kekurangannya itulah ditambah pusat dan gitu. provinsi. Yang jelas dia tidak boleh di bawah nilai itu. Misalnya contoh ya, Kepri 800 miliar. Nanti dihitung. Pokoknya semua dana pendidikan total yang masuk kepada Kepri, baik APBN baik APBD, tak boleh kurang dari 800 miliar. Nah, gitu loh. Itu penghitungannya ke situ ya. Jadi angka itulah sebenarnya yang dibuat ya. Patokannya angka itu ya. Persenannya itu tadi 20% dari APBD maupun APBN itu ditarik. Cuma saya baca menurut undang-undang, kalau nggak salah undang-undang nomor 20 tahun berapa itu, 2003 kalau nggak salah atau 2004, itu gaji guru sebenarnya tidak masuk di unsur dana pendidikan ini yang gaji 20% ini. Gaji guru nggak masuk. Kita di Kepri maupun di Batam saya rasa masih dimasukkan. Padahal gaji guru itu mungkin ada mau 200 miliar lebih. Berarti menyalahi aturan tak ini? Ya, tapi saya lihat kalau saya baca undang-undang itu begitu. Cuma di-approve juga sama Depdagri. Berarti kan dia sudah oke juga. Kan kita review juga ke Depdagri. Oh ini oke. Kan mereka cek dinas dana pendidikan berapa? Oh sudah di atas 20%. Oh sudah oke. Padahal sebenarnya kalau dia masukkan itu, keluarkan itu gaji guru, tak sampai. Tapi faktanya kan orang gubernur dan provinsi bagian keuangan Depdagri sudah oke kok. Ngapain kita masih persoalan itu? Tapi artinya penjelasan itu kan tidak sampai ke Depdagri, hanya sekian persen. Ya harusnya dia sudah lebih tahu lah. Depdagri yang evaluasi kok, harusnya dia lebih tahu. Bukan, jadi gini Pak, kalau kita lihat misalkan harusnya Depdagri lebih tahu, ya secara teori begitu. Tetapi pada faktanya ketika terlalu banyak guru, termasuk guru-guru honorer misalkan, macam di Batam ini, ketika ini sudah online dan juga ini sistemnya ini ada yang double shift, ada yang ini, untuk mengajar mereka ini bagaimana dengan kekurangan guru? Tentu mereka kan akan ada lagi guru tambahan agar bisa mengajar ini. Berarti ketika seperti itu akan ada alokasi anggaran juga. Jadi kalau hanya dari 20% lebih, berarti sudah ACC, kan harus dilihat lagi proporsinya berapa gaji untuk guru. Kalau itu di dalam undang-undang dibilang itu dipisahkan, maka gaji guru harus dipisahkan. Kan mestinya harus begitu, Pak. Iya, jadi hanya langsung ACC mereka kan. Karena dimasukkan gaji guru itu contoh ya, ternyata sudah 800 miliar. Karena sudah, tetapi kalau dikeluarkan
itu Masih baru minus. 600 miliar. Berarti Kan masih sebenarnya kalau menurut undang-undang itu harusnya kan itu kan menjadi catatan, tak boleh. Kan minimal harus 20% sesuai undang-undang. Nah, tapi kan sebenarnya itu yang evaluasi kan Depdagri yang harus tahu itu. Cuma kalau Depdagri sudah oke, ya mau kita bilang apa kan? Harusnya dia yang evaluasi. Oh ini nggak bisa, ini masih kurang dana pendidikannya, harusnya gitu.